Karena juaranya. Juaranya PSM. Nah, PSM ini dilatih sama pelatih Belanda berpengalaman, Jean-Paul van Gassel. Yes. Jean-Paul van Gassel ini punya pengalaman lah. CV-nya mungkin dibandingkan pelatih Belanda yang ada di Betul. sekarang ada di sini, mungkin dia yang cukup mentereng. Pernah bawa Feyenoord juara. Ya, betul, pernah bawa Feyenoord juara. Jadi pemain juara, jadi pelatih juga juara. Lalu ada Rahmat Suda sendiri, dia adalah back yang sebenarnya rumornya kalau nggak dipertahankan oleh Persijap itu mau diambil Arema waktu itu ya. Bahkan pertengahan musim lalu udah diincar sama Arema, rumor yang beredar. Nah, ini menariknya pilihan-pilihan ini termasuk Ze Valente ini menurut saya pilihannya agak tidak mengambil resiko. Yang menarik adalah selain Paul Munster dan stafnya, ini klub ini pemainnya banyak banget. Banyak banget. 42 bayangin ini. Gokil sih ini. 10 kalau Arema udah 11 main asing ya. Kalau ini udah 10 pemain asing. Tapi lokalnya itu hampir lokalnya ya. 22. Lokalnya kelas. Bayangkara itu lebih apa ya? Lebih berjiwa sekarang dengan adanya supporter ya, benar. Karena Paul Munster ngomong ketika dia ditanya, dia kan ada di Persebaya dengan supporter yang sangat fanatik dan tekanannya lumayan dia bilang, luar biasa. Seneng saya, akhirnya klub ini punya supporter. Persijap ini mendatangkan pelatih asing dengan status debutan, yaitu Mario Lemos. Menambah daftar pelatih Portugal. Yang ada di Indonesia. Kemudian dia ini pernah di Thailand, Korea, Bangladesh ya. Si Malaysia sama India, si Lemos ini gitu. Supporternya lokalis aja tapi cukup fanatik gitu. Tapi kalau kaitan itu sebenarnya sejarah Persijap sendiri dari dulu memang cukup bagus menciptakan pemain muda. Iya, betul. Kita tahu banyak pemain muda yang mulai Warsidi, ya benar. Gunan Dwi Cahyo, itu dari sana. Dulu ada kiper yang bagus, Danang Lihat Moko. Gue pengen menampilkan kayak gitu. Dan satu lagi, Persijap itu selalu punya ikon-ikon dari pemain asing. Welcome back to Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan juga Esther Resto kembali lagi. Sekarang kita akan membahas 3 klub promosi. Terakhir 3 klub promosi karena akan kick off 8 Agustus. Dari 3 klub promosi itu PSM, Bayangkara, Persijap, menurut gua Bayangkara paling mewah. Tapi kita bahas dari PSM dulu. Ya, karena juaranya. Juaranya PSM. Nah, PSM ini dilatih sama pelatih Belanda berpengalaman, Jean-Paul van Gassel. Jean-Paul van Gassel ini punya pengalaman lah. CV-nya mungkin dibandingkan pelatih Belanda yang ada di sekarang ada di sini, mungkin dia yang cukup mentereng. Pernah bawa Feyenoord juara. Ya, betul, pernah bawa Feyenoord juara. Jadi pemain juara, jadi pelatih juga juara. Terus itu belum lama ini ya, baru sekitar 2014-an ya kalau nggak salah. Iya ya, itu asisten kan dia jabatannya? Iya, tapi jadi kan maksudnya dia di tim yang gede gitu lah. Di situ di tim gede itu terus dia datang sebenarnya dengan CV yang sangat bagus, tapi uniknya dia itu nggak bawa rombongan. Nah, ini yang menarik loh. Biasanya kan kalau pelatih itu direkrut, gue mau bawa tim gue nih, gitu, paketan gue. Gitu. Nah ini dia enggak ya? Iya, jadi agak ini yang gue notice is, jadi agak kenapa tidak pakai kayak misalnya Bali datang dengan segala macam tetek mengeknya lah, asistennya, pelatih fisik segala macam, bahkan salah satu asistennya yang masih pegang satu Belandanya diimbu ya, ditunggu sampai selesai gitu. Terus belum lagi Persebaya yang biasanya tidak bawa gerbong, sekarang bawa gerbong itu pelatihnya, walaupun memang berbeda-beda ya gitu. Tapi beda dengan Jean-Paul van Gassel ini tidak bawa. Misalnya kayak contoh Peter Derwo, walaupun dia tidak bawa gerbong dari negara asal, tapi dia bawa dari Malaysia ya. Dari Malaysia rekomendasi dia. Tapi kalau di si PSM ini enggak, tetap coach Irwan Hendarwanto gitu pelatih kipernya. Cuma pelatih fisiknya aja dari Spanyol kalau nggak salah. Tapi itu pun sepertinya bukan based on dia. Bukan rekomendasi dia, tapi memang udah perekrutan aja gitu. Betul, iya. Oke, walaupun memang pasti ada diskusi dengan dia, mungkin enggak. Tapi kalau bicara pemainnya nih, pemain asingnya yang di pertandingan dari musim lalu si Raphinha memang yang memang tampil baik, top skor ya, sama Yusaku Yamadera. Yang pemain Jepang ini memang punya daya jelajah yang luar biasa ya, Yusaku Yamadera ini. Nah, terus yang baru-baru nih, yang menarik nih, dari Persik ada Ze Valente yang kemarin direkrut, kemudian Ezequiel Vidal, Nermin Haljeta sampai hijrah ke sini dari PSM Makassar, kemudian dari Corve ini yang di top skornya Persiraja. Iya, Persiraja ya. Betul. Persiraja, kemudian Rahmatzoda. Ini timnas Tajikistan. Ya, kalau nggak salah Tajikistan. Negara-negara itulah. Iya, pokoknya terus sama Franco Ramos. Jadi
menariknya adalah pilihan pemain asingnya ini pemain yang sudah berpengalaman di Liga Indonesia. Dari Curve itu musim lalu sempat di Liga 1 dengan PSIS trial, tapi gagal. Terus dia ke Persiraja dan sukses top skornya Persiraja. Terus Ezequiel Vidal ini 2 musim sebelumnya di Persita Tangerang dan cukup sukses, salah satu pemain yang sebenarnya dirumorkan untuk balik ke Persita. Ternyata mereka pilih pemain yang lain dan ke PSIM. Lalu ada Nermin Heljeta. Walaupun musim lalu dia secara grafik itu naik turun, tetapi dia beberapa mencetak gol penting, termasuk 4 pekan pertama itu mencetak gol terus bagi PSM. Maksa Nermin Heljeta. Lalu ada Rahmat Zoda sendiri, dia adalah back yang sebenarnya rumornya kalau nggak dipertahankan oleh Persijap itu mau diambil Arema waktu itu ya. Bahkan pertengahan musim lalu udah diincar sama Arema, rumor yang beredar. Nah, ini menariknya pilihan-pilihan ini termasuk Zevalente ini menurut saya pilihannya agak tidak mengambil resiko. Pemain yang cukup berpengalaman di Liga 1 maupun Liga 2 di musim lalu. Dan yang satu doang nih, yang si Franco Marcos ya. Iya, Franco Ramos doang yang benar-benar debutan. Jadi ini agak menarik sekali, pelatih yang belum pernah bahkan belum pernah di Asia pelatihnya kan. Ini klub Asia pertama yang ditangani oleh Van Gastel ini. Tapi ketika pemainnya dia mengambil justru pemain yang berpengalaman untuk pemain asing gitu. Iya, memang kalau menarik kalau misalnya perekrutannya dari perekrutan pemain asingnya ini Nermin Heljeta ini kemungkinan bakal main bola-bola crossing juga. Kalau melihat tipikal dari gayanya Nermin Heljeta ya. Plus Ezequiel Vidal, ada 2 gelandang kreator, Vidal sama si Zevalente. Ini menarik juga dilihat nih. Ditambah lagi nanti bakal ada pemain-pemain lokalnya. Ini juga yang lebih luar biasa menurut gua. Cahya Supriyadi, kiper. Terus kemudian Andi Setio. Back. Kemudian Reva Adi juga, back. Kemudian Andi Irfan, sayap. Kemudian Riyadno Abioso, sayap juga. Dari Persik Kediri. Kemudian Dede Sapari. Itu back. Kemudian Muhammad Iqbal. Ini Muhammad Iqbal itu kan? Iya, Iqbal yang seperti 19. Ya, kemarin terakhir di Semen Padang. Kemudian Kasim Botan. Terus sama Fahreza Sudin. Jadi kalau lihat ini emang nyari si ganti semua ya. Tapi kalau lihat core-core-nya nih ada yang berkaitan nih. Misalnya Fahreza Sudin itu pernah main sama Ezequiel Vidal, terus Kasim Botan pernah main sama Zevalente. Siapa namanya, kalau Andi Irfan ini memang sempat agak drama keluar dari Madura, tapi memang dia katanya udah oke dengan Madura, tapi ternyata dia ke PSIM seperti itu. Terus harganya berarti lebih oke. Harganya lebih oke. Tapi saya tidak melihat mereka mendatangkan striker murni gitu ya, striker nomor 9 gitu kayak. Nermin Heljeta itu loh. Ya makanya dari lokal ya. Dari lokal. Dia nggak datangin striker murni gitu. Kemungkinan besar Nermin Heljeta yang akan jadi pemain nomor 9. Karena kan ada siapa tadi? Derkove. Jadi makanya mungkin dia udah punya 2 itu. Makanya yang lokalnya udah di sayap-sayap. Makanya mereka melepas si Yunus Mofu itu yang ke Sleman akhirnya gitu. Terus yang menarik sebenarnya dari lokalnya mereka justru mempertahankan pemain-pemain yang memang sudah lama ya, seperti Savio Seva gitu. Mereka melepas Yuda Alkansa. Terus mereka yang agak mengejutkan adalah Suni Hizbullah. Jadi Suni Hizbullah ini kapten musim lalu yang bawa PSIM juara terus dia promosi. Ini katanya di awal-awal perekrutan dari pemain baru musim baru ini udah oke sama manajernya. Tapi ternyata tidak ada panggilan-panggilan dan akhirnya sekarang dia gabung di FC Bekasi City. Iya, Suni ini ya dia balik lagi sebenarnya kalau Suni ke Bekasi City. Dia kan di situ kan sebenarnya memang agak keangkat di situ si Suni. Tapi memang kalau gue lihat dia PSM juga merekrut pemain muda nih. Betul. Ada Raka Cahyana sama Iksan Chan. Iksan Chan ini terakhir cukup bagus bersama PSMS Medan ya. Sedangkan Raka sendiri adalah produknya Akademi Persija. Ini angkatannya Jihan Pahlevi, angkatannya si Arlian Sablul Manang gitu. Jadi Raka Goli ya kalau nggak salah juga. Goli di bawahnya. Goli di bawahnya. Dia angkatannya Ryan Hanan dong, enggak? Ryan Hanan gitu. Tapi Raka ini sempat dipinjaman kalau nggak salah Kudus ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi Raka ini sekarang full nggak dipinjamin, jadi full ke PSIM. Tapi memang perpaduan dari masih ada Gulan Fatkur segala macam ini juga beberapa pemain lokal memang dipertahankan untuk jadi menjaga ritme yang musim lalu bersama coach Erwan Hendarwanto menurut saya sih itu. Ya, kalau gue ngeliat juga gini. PSIM ini sekarang nggak bisa pakai kandangnya mereka. Betul. Stadion Sultan Agung. Iya, karena nggak ada lampunya ya. Akhirnya mereka terpaksa harus mengungsi ke tetangga, yaitu di Stadion Maguwarjo. Jadi Maguwarjo ini dipakai nggak jadi, bukan Maguwo. Apa? SSA.
Oh ya, SSA Stadion Sultan Agung Bantul ya. Tapi bisa ada penonton kan tetap? Bisa. Tetap kan ada Insya Allah penonton, bisa. kan? Iya, karena kan ini yang main kan PSIM nih, masa nggak ada penonton. Karena kan peraturan ya kalau pakai Stadion Sultan Agung kemarin nggak ada penonton. Kalau dari ngomongin sejarahnya sih, kalau ngomong sejarah gesekan supporter, walaupun sekarang Mataram is love gitu, Mataram udah menjadi satu gitu. Kalau dari Bantul dengan PSM tidak terlalu seperti Sleman dengan kota gitu ya. Maksudnya jadi kemungkinan ada penonton sangat tinggi karena ada penonton sangat tinggi karena memang lokasi juga dari kota ke Bantul juga nggak terlalu jauh gitu kan. Dan kalau dilihat dari ini sebenarnya yang menarik ada dramanya, Is. Apa tuh? Jadi mereka sudah bahkan Pak Sultan itu juga ngomong kan Maguwo. Ya Maguwo makanya ini dramanya di situ. Pak Sultan sudah ngomong kenapa stadion orang lain aja bisa sewa, kenapa tim dekat nggak bisa. Tapi bupatinya Sleman kan utamain PSS. Bukan versinya dari Mbak Liana Tasno kan mereka tidak merespon apa yang sudah diajukan. Nah, kan udah ketemu, terus udah ketemu, tapi kan proseduralnya tuh nggak dijawab-jawab katanya gitu. Terus akhirnya karena sudah ada quote menarik saya baca di Tribun Jogja gitu, Mbak Liana Tasno bilang, sudah dikejar-kejar banyak orang, dimarah-marah banyak orang nih, karena A-League juga nunggu. Kadangmu di mana? Akhirnya didaftarkanlah sekitar awal Agustus atau akhir Juli kemarin didaftarkanlah si SSA Sultan Agung ini ke A-League gitu. Jadi akhirnya menggunakan Sultan Agung, walaupun memang di musim lalu stadion ini sempat dipakai Barito gitu. Persija sempat berkandang di situ tapi tanpa penonton. Tapi sepertinya peran Wali Kota Jogja, anggota DPR Jogja, Bupati Bantul untuk penonton itu kayaknya lebih terbuka. Sepertinya dan itu disebut dinotis oleh Liana Tasno bahwa bantuan orang ini yang membuat kita jadi ke SSA. Gitu. Oh iya, mudah-mudahan lancar lah ya. Ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi hal yang baik buat PSIM juga. Betul. Apalagi sepak bola di Mataram nih, Mataram Raya ya, maksudnya di Jogja, Bantul, Sleman gitu. Karena Sleman ini aktif banget nih juga. Kalau di Championship musim depan. Salah satu yang serius benar. Untuk musim depan nanti kita bahas. Untuk Championship minggu depan. Ya pasti tunggu saya di Stadion Bantul. Nah, sekarang kita lanjut ke Bayangkara. Kemarin lo datang ke launchingnya, gimana lo cerita dulu? Jadi launchingnya itu menarik sekali. Siang kita datang segala macam, launching cukup meriah, tapi tiba-tiba sacara utama hujan deras. Hujan deras ya, itu hujan berkah sih. Saya tidak harus macam-macam karena penonton juga tidak beranjak dari situ. Semua pakai jas hujan, semua pakai payung segala macam dan ketika hujan hampir kali lebih dari setengah jam lah hujannya itu pas perkenalan pemain tuh. Tapi pas perkenalan pemain itu hujannya berhenti. Itu pemain. Yang menarik adalah selain Paul Munster dan stafnya, ini klub ini pemainnya banyak banget. 42 bayangin. Gokil sih ini. 10 kalau Arema udah 11 pemain asing ya. Kalau ini udah 10 pemain asing. Tapi lokalnya itu hampir 22. Lokalnya kelas. Jadi kalau misalnya nih dipinjemin, ini bingung milihnya. Iya benar. Bingung milihnya. Menurut saya dari semua yang ada ini, menurut saya ya. Tapi kan emang bisa didaftarin semua ya? 42 itu. Kayaknya enggak deh. Kayaknya kan cuma 30. Apa 35 gitu? 35. Nah, makanya kemungkinan dipinjamkan. Iya. Nah, menurut saya dari semua itu yang belum menurut saya masih kurang itu di posisi kiper. Awan Seto mungkin berpengalaman. Kan ada si Akil Safik ya. Tapi Randy Oskario kan cabut sempat itu latihan Randy Oskario. Cuma kenapa walaupun secara SDM bukan SDM, secara jumlah kurang, tetapi secara teknik Luisino Pasos yang datang. Iya benar. Ini pelatih kiper yang berapa kali melahirkan kiper bagus. Nadio besar bersama dia gitu. Terus di Bandung Teja segala macam itu makin matang bersama dia. Jadi ini menarik sebenarnya. Selain itu ada pelatih fisiknya, Is. Pilihan Paul Munster. Siapa namanya orang Swedia? Siapa namanya? Karstil. Ya, Karstil ini sebenarnya ini bukan pilihan utama. Pelatih fisiknya adalah pelatih fisik Persebaya yang orang Korea itu. Iya, Kim Sang. Ya, bahkan udah dikontrak, udah ada dikasih akomodasi semuanya. Tapi karena Paul Munster pengennya yang ini Eropa ini rekomendasi dia, akhirnya dioper ke Persebaya gitu. Jadi seperti itu sebenarnya gitu. Tapi menarik memang latihan cukup bagus dan kalau lihat dari pemain asing kan mereka juga mempertahankan 2 doang ya, Farid Sadat dan De Silva. Betul. Sedangkan yang lain adalah pemain-pemain yang
rata-rata debut kecuali yang dari Persebaya itu. Siapa? Si Slavko siapa? Slavko dan Janovic. Slavko dan Janovic. Yang lain itu pemain istilahnya. Mati Meyer tuh nggak balik ya? Nggak. Oh, dia di Barito ya, tetap. Enggak, kayaknya dia masih ada kontrak tapi kayaknya nggak dipakai musim ini. Jadi mungkin dipinjamin ke tim lain. Itu Pak Marji sih yang ngomong gitu. Terus kalau lokalnya nyaris 80-70% bertahan kan. Iya. Mungkin tambahannya kan cuma Ferrari gitu ya. Betul. Jadi ganti-ganti dikit lah, nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau asingnya ini number one semua loh. Iya, di Liga Tangga ya. Tangga di asingnya itu, terus yang Stepan Plasonza itu namanya susah. pemain, pokoknya dia pernah mencatatkan sebagai pemain tercepat di dunia. Iya, dia itu kalau nggak salah, kalau nggak Montenegro, Makedonia Utara. Montenegro deh kalau nggak salah. Iya. Ini yang sama si siapa? Risto. Ini Iliha. Spasojevic. Iya, itu. Terus ada beberapa pemain dari Makedonia Utara juga. Jadi coba satu lagi. Ini berarti Gabriel Budi nih agennya? Kayaknya kebanyakan dia. Sampai satu lagi yang sama itu yang pernah di Inter Miami. Oh iya si siapa sih? Seiner Borgelin apa kalau ya, Seiner Borgelin itu di situ, dan itu walaupun memang di Inter Miami nggak lama ya. Tapi dia betul. Tapi udah pernah main sama Messi. Pernah main sama Messi gitu. Kelihatan ada videonya ada pernah main sama Messi ada. Tapi yang menarik adalah tidak hanya sekedar ini ya, tapi juga mereka sekarang punya supporters. Oh iya, ini yang paling nilai plus ya bagi Bayangkara sekarang dengan ambisi mereka. Pertama adalah tidak ingin terdegradasi pastinya lagi. Kemudian melihat materi pemainnya yang ada sekarang, mereka kayaknya langsung ngejar juara lagi deh. Paling nggak papan atas di 3 besar. Kalau gue ngeliatnya ya. Terus ditambah lagi dukungannya lebih kondusif, lebih eksplosif sekarang dengan adanya supporter. Ini nilai plus dari Bayangkara FC yang tidak mereka dapatkan dari musim-musim sebelumnya. Bahkan saat mereka juara Liga 1 2017 ya. Jadi memang kalau gue lihat ini nilai positifnya ketika mereka pindah ke Lampung, ini yang akan diwaspadi sama lawan-lawannya. Harus diwaspadi sama lawan mereka. Ya memang orang Lampung kan mungkin setelah Badak Lampung terdegradasi udah hilang kemana nggak ada keramaian sepak bola lagi ya gitu. Dan sekarang antusiasme masyarakatnya juga bagus dan supporternya namanya Elbara, stadionnya juga disulap dengan sangat bagus gitu. Walaupun berapa 2 bulan kurang 2 bulan 5 hari atau berapa gitulah. Pokoknya itu disulap dengan bagus dan stadionnya nggak gede sih memang, tapi menurut saya cukup. Gitu. Tapi kalau akses gitu enak ya? Enak banget, bukan tengah kota, tengah komplek olahraga. Komplek olahraga. Dan dari bandara lebih dekat. Oh, dari bandara lebih dekat stadion. Misalnya lu mau bulan madu lagi ke sana kan, nonton bola dulu. Kan pantainya bagus-bagus tuh. Resort-resortnya bagus-bagus tuh gitu di Lampung gitu. Nah, itu dari bandara cuma 30 menit. Justru ke kota Lampungnya agak jauh. Tapi itu komplek olahraga, terus parkirnya luas, ada masjid yang lumayan gede di situ kalau mau ibadah gitu. Jadi enak lah Bayangkara. Tapi lu sempet ngobrol sama warga sana nggak sih? Sempet sih beberapa antusiasnya. Gimana? Ya karena mereka ya terus terang mereka itu satu butuh hiburan, terutama hiburan yang massal ya. Kalau konser musik segala macam kan tidak semua orang ya gitu. Tapi kalau olahraga ini kan beda. Dan menurut saya ini nilai plus mereka. Jadi kalau kemarin-kemarin Bayangkara bisa apa? Nah sekarang Bayangkara bisa apa? Nah, beda gitu. Jadi maksudnya Bayangkara itu lebih apa ya? Lebih berjiwa sekarang dengan adanya supporter ya, benar. Karena Paul Munster ngomong ketika dia ditanya, dia kan ada di Persebaya dengan supporter yang sangat fanatik dan tekanannya lumayan dia bilang, luar biasa. Seneng saya akhirnya klub ini punya supporter karena sebelumnya waktu pegang pertama kali Bayangkara kan nggak ada. Walaupun peringkat 3 ya waktu itu ya. 4 apa 3 gitu. Di papan atas tapi mungkin berbeda dan apalagi pengalaman Paul Munster sebelumnya melatih tim dengan supporter fanatik gitu. Iya, kita tunggu aja nanti bagaimana Bayangkara FC. Kemudian ada Persijap. Yang menurut gua ya lumayan juga lah, so-so lah perekrutan pemainnya juga persiapannya. Persijap ini mendatangkan pelatih asing dengan status debutan yaitu Mario Lemos. Menambah daftar pelatih Portugal yang ada di Indonesia. Kemudian dia ini pernah di Thailand, Korea, Bangladesh ya. Si Malaysia sama India si Lemos ini gitu. Kemudian komposisi pemainnya itu sekitar 40% yang lama masih dipertahanin. Yang lama masih dipertahanin, kemudian terutama yang usia muda dan pemain asingnya nih cuma Rosalvo ya. Yang pemain Rosalvo doang, tapi dia juga mendatangkan Suni Abdallah. Iya, Suni Abdallah gitu.
Tapi yang lain rata-rata itu sama Douglas Costa doang yang berpengalaman. Douglas Costa itu mantan backnya PSPS musim lalu. Ya. Mereka mendatangkan yang lain itu ada Elvis yang dari pemain dari Afrika itu. Yang Elvis itu salah satu pemain yang kemarin waktu uji coba lawan Persipura cukup dinotis banyak supporter mereka karena cukup ini pemainnya ngegendong tim ini gitu. Namanya Elvis itu salah satunya itu. Terus mereka juga mendatangkan satu kiper mereka kiper asing dari Brazil mereka datangin. Tapi yang menarik dari Persijap Jepara ini adalah ini kan Persijap ini kan sebenarnya dari dulu klub ini sorry ya bukan tapi statusnya kan tim tengahan tim terus. Tengah, iya betul tim kayak tengahan. Persela lah gitu. Ya, hampir kayak Persela. Naik enggak, turun enggak, ya, tapi benar. mereka lama mendem di kasta kedua, ya, bahkan sempat ke kasta ketiga ya gitu. Jadi ketika sekarang ke liga tertinggi, kasta tertinggi ini adalah salah satu bahwa di Pantura itu ada lagi nih tim kasta tertinggi. Setelah Persela belum naik, mereka naik gitu. Nah, ini sebenarnya sama kan dua tim Pantura ini sama. Persela sama Persijap itu hampir sama. Karakternya hampir sama, supporternya hampir sama, yang ya mungkin supporternya ya lokalis aja tapi cukup fanatik ya. Gitu. Tapi kalau kita notice sebenarnya sejarah Persijap sendiri dari dulu memang cukup bagus menciptakan pemain muda. Iya betul. Kita tahu banyak pemain muda yang mulai Warsidi. Ya benar. Gunan Dwi Cahyo itu dari sana. Dulu ada kiper yang bagus Danang Hyatmoko. Gue pengen menampilkan kayak gitu dan satu lagi. Persijap itu selalu punya ikon-ikon dari pemain asing. Iya. Dulu ada Evaldo Silva, Paiton Tiapma. Dan sekarang sepertinya Rosalvo akan jadi seperti itu. Sepertinya ya. Seperti Evaldo Silva ya. Rosalvo ya. Tapi memang kalau gue ngeliat waktu itu memang gue ngeliat sepintas ya. Tadi lo ngomong pas uji coba lawan Persipura tuh gue ngeliat memang kayaknya masih pramusim belum nyatu mainnya. Ya. Dan masih beberapa kali agak kewalahan lawan Persipura itu. Gitu. Jadi memang ya kita tunggu nih pas di kompetisinya bakal seperti apa Persijap ya. Kita doain aja mudah-mudahan Persijap bisa kompetitif. Betul. Nggak cuma numpang lewat. Yes. Nggak cuma numpang lewat. Oke, udah kita bahas semua terkait dengan 3 tim promosi. Yes. Semuanya udah komplit 18. Kita tunggu aja nanti tanggal 8 Agustus kick off. Seru pasti gue yakin untuk Liga 1 musim depan. Apalagi dengan ya penambahan jumlah pemain asing, kemudian pelatih-pelatih baru, apanya? ID udah oke kan? Udah. Oh, udah sama. Tapi gue belum lihat juga sih. Belum lihat juga. Mana? Ke Persija lah. Oh, yang deket aja. Gue mikir siapa yang paling deket ya? Gue kalau ke Tangerang kan lumayan jauh juga. Oh iya gue lupa. Lu juga Tangerang ya tau gitu ya. Lebih dikit ya, maksudnya lebih gampang diiniin gitu ya. Udah. Tapi mudah-mudahan seru untuk Liga 1, bukan Liga 1. Super League karena namanya Super League. Super League musim depan kita nantikan. Teman-teman juga silakan kalau misalkan ada info-info terbaru terkait dengan Super League silakan disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Skor Indonesia baik itu di X, Instagram maupun di TikTok serta Facebook. Terus subscribe channel YouTube Skor Indonesia dan kita masih ada di Noise. Dan yang pasti ini kan menjelang startnya Super League 2025-2026 akan banyak hal yang menarik di skor.id maupun yang lain-lain yang berkaitan dengan media kita. Jadi terus pantengin, terutama klik terus skor.id dan info-info yang menarik. Dengan demikian gue Rasatan. Saya Resto. Sampai jumpa lagi.